Oke, aku mulai ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Lia. Sebelumnya, aku dan teman-teman PR mau bilang terima kasih banyak karena Kak Lia udah nyempetin hadir dalam konten dari Divisi Infocom, Departemen Public Relation, yaitu KYF. Sebelumnya, KYF itu singkatan dari Know Your Family, di mana program itu ditunjukkan untuk mengenalkan kakak-kakak, abang-abang, atau teman-teman jurusan ABO kepada mahasiswa dan masyarakat ABO lainnya. Selanjutnya, kita bisa masuk ke sesi perkenalan. Pertama, perkenalkan, aku Nuraini Febriana Putri, bisa dipanggil Nura, selaku Kepala Departemen Public Relation, berserta teman aku. Silakan Kak Salsa. Perkenalkan, nama aku Salsa Bilang Fariza, bisa kakak panggil Salsa, dari Staff Departemen Public Relation. Oke, karena dari Infocom udah perkenalan diri, selanjutnya ada perkenalan diri dari Kaulianya. Untuk Kaulia bisa memperkenalkan diri, lalu bisa dikasih tahu kakak DPP angkatan berapa, jabatan di Himabo apa, dan kesibukan sekarang apa. Oke, selamat malam Nura, Salsa, salam kenal ya. Saya Aulia Sutunasana, biasa dipanggil Aul. Aku angkatan masuk 2013, lulus 2017. Kebetulan waktu itu aku emang nggak gabung sebagai pengurus Himabo ya. Cuman memang temen dekat ayah, cuman memang temen dekat aku rata-rata pengurus di Himabo. Jadi ya kalau seandainya ada apa di Himabo, mungkin aku ada ide apa buat Himabo gitu, aku sampaikan ke mereka gitu. Jadi kalau untuk mengurus secara langsung untuk Himabonya sih aku enggak, tapi kalau seandainya aku ada ide atau masukan apa, karena kebetulan temen aku ini memang pengurus Himabo gitu kan, jadi aku sampaikan lewat mereka gitu sih. Oke, satu lagi kesibukan sekarang aku bekerja sebagai pengabdi negara di Kementerian Perindustrian. Di bagiannya sama kayak kalian di PR. Sama kayak kalian. Gitu. Apa lagi yang mau tanyain? Oke, mungkin sesi perkenalannya udah ya, Kak. Kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Dan pertanyaan pertama nih bakal aku yang ngajuin. Nah, pertama, Kaulia ikut organisasi apa aja, terus kenapa tertarik dengan organisasi itu? Oke. Organisasinya kalau untuk di kampus itu saya ikut KSR, Korup Sukarela. Kalau untuk di luar kampusnya saya ikut organisasi Sobat Budaya, komunitas Sobat Budaya. Kalau tanya kenapa ikutan organisasi itu, yang pertama jelas karena visi dan misi aku sama dengan organisasinya ya. Jadi kayak sejalan lah gitu prinsip. Ya, prinsip aku sama prinsip organisasinya sejalan gitu. Karena kalau misalkan dengar kalau yang visi kita akan ngejalanin juga nggak apa ya namanya nggak sepenuh hati gitu loh. Jadi makanya kenapa aku join di kampus itu KSR, karena emang aku ini senang sama hal-hal yang berbau kemanusiaan gitu. Jadi pas tahu ada ada organisasi KSR, terus aku juga tahu program-program mereka apa aja. Aku merasa kalau ini sama nih kayak visi misi gue nih gitu, dan program-programnya itu emang hal-hal yang emang aku suka gitu untuk dijalanin gitu loh. Apa sih seputar kemanusiaan ya, seputar kemanusiaan, terus untuk kepedulian terhadap masyarakat gitu loh. Nah kalau untuk komunitas sobat budayanya, karena emang aku ini tertarik sama hal-hal yang berbau tradisi atau budaya ya. Jadi kalau misalkan gabung di komunitas sobat budaya ini, dia kan komunitasnya itu istilahnya kayak cakupannya itu udah se-Indonesia gitu ya, meskipun nggak setiap daerah ada, tapi dari Aceh sampai
sampai Sulawesi. Waktu itu paling jauh tuh Makassar, paling timur tuh Makassar, itu kayak ada beberapa perwakilannya gitu. Jadi dengan gabung di komunitas ini tuh aku jadi kayak bisa lebih tahu banyak tentang budaya-budaya se-Indonesia gitu loh. Karena temen aku juga, maksudnya teman sharing di komunitas itu kan bukan di Jakarta doang ya gitu, jadi se-Indonesia. Jadi aku juga kayak bisa lebih kenal budaya-budaya dari temen aku di daerah lain gitu. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya, kan Kak itu pernah masuk organisasi KSR gitu kan di SMI, terus juga pernah menjadi pelatih PMR di SMPN Negeri 10 gitu. Apa sih yang membuat Kak tuh senang gitu buat gabung sama PMI kayak KSR gitu, organisasi jenisnya? Yang bikin aku senang ya itu tadi ya, karena di PMI itu aku emang suka dengan hal yang nilai-nilai kemanusiaan gitu kan. Jadi dengan gabung ke PMI ini aku kayak ngerasa apa ya apa sih istilahnya ya, aduh aku bingung nih ngomongnya. Aku bingung ngomongnya apa ya, kayak iya interest aku sama yang dijalani sama organisasi itu sama gitu loh. Dan PMI atau KSR ini kan banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang memang tentang tolong menolong, terus tentang bermanfaat untuk orang lain gitu kan ya, kayak pertolongan ketika kita sakit atau pertolongan ketika kecelakaan lah, atau tentang perilaku hidup bersih gitu kan. Maksudnya itu kan kehidupan sehari-hari kita ya, jadi kayak ilmunya tuh bener-bener bisa dimanfaatin baik buat aku ataupun buat orang lain gitu loh. Nah, kalau untuk jadi pelatih itu salah satu bonus aja sih, karena waktu itu emang aku juga sempat ikutan training of trainer gitu di PMI, dan kalau udah ikutan TOT itu bisa dapat sertifikat buat melatih di sekolah-sekolah. Nah kebetulan waktu itu aku selesai pelatihan langsung ditawarin untuk latih di SMP 10 gitu. Dan aku juga kan emang kan seneng apa ya, seneng misalnya kayak seneng apa ya ngomongnya ya, kayak bukan seneng ngomong gitu, maksudnya seneng ngajar gitu, kayak semacam seneng ngajar gitu. Makanya aku pas dapet tawaran untuk mau nggak ikutan TOT gitu, mau, karena aku tahu nih pasti ujung-ujungnya aku bakal jadi trainer gitu kan. Jadi ya udah, aku akhirnya bisa jadi pelatih di SMP 10. Ujung-ujungnya apa ya, sama untuk membagikan ilmu juga kan gitu. Oke, pastinya kalau kita ngikutin organisasi itu kan ada ya kayak pengalaman yang bermacam-macam gitu. Kalau menurut kakak sendiri, pengalaman suka duka kakak dalam ngikutin organisasi itu apa aja? Sukanya sih pertama banyak ini ya, banyak kenalan ya, pasti membuka networking, terus jadi punya banyak teman gitu kan. Terus kita juga jadi apa, nggak monoton gitu loh aktivitasnya, nggak cuman kuliah rumah gitu kan, tapi ada aktivitas lain gitu selain itu. Terus kita juga senangnya apa ya, banyak soft skill yang nggak kita dapetin di kuliah itu bisa kita dapetin di organisasi. Jadi kalau dukanya, kayaknya dukanya nggak ada deh. Dukanya kayak cuman sedikit capek, besok juga udah hilang kok gitu. Itu doang sih. Nah, kan Kakak bilang kan tadi Kak pernah ngerasa capek atau jenuh gitu. Gimana sih Kak cara Kakak tuh ngembalikan itu biar kita nggak jenuh, biar kita tuh bisa mengimbangi cara buat ngatasi itu gimana aja Kak? Caranya, kalau ini bukan buat di organisasi aja ya, maksudnya ini buat semua hal yang aku jalanin pokoknya. Kalau udah ngerasa jenuh, pasti ingat sama niat awal kita ngejalanin itu apa. Kalau seandainya emang kita benar-benar emang benar-benar tulus itu kan niatnya, maksudnya kayak ya emang ini pilihan aku, aku harus tahu resikonya seperti apa gitu kan, aku tahu resikonya seperti apa, aku tahu apa sih yang aku dapetin ini akan apa aja gitu kan, kayak apa itu, entah itu
senangnya, capeknya gitu ya kan. Jadi ya udah harus aku nikmatin semuanya gitu, nggak bisa aku cuma nikmatin senangnya doang, tapi aku juga harus nikmatin yang nggak enaknya juga gitu, dan itu emang udah sepaket. Dan kalau seandainya emang udah niat awal kita milih organisasi itu, ya udah jalanin benar-benar, atau kalau emang kita emang dari awal udah niat mau pilih hal itu, jalanin dengan benar. Kalau seandainya emang udah jenuh, ya udah ingat niat awal, pasti semangat lagi. Kalau aku biasanya gitu sih. Oke, kan kakak tuh ikutin banyak organisasi ya kak. Ada nggak sih kak tips and tricks gitu untuk memanage waktu antara kuliah sama organisasi? Waktu kuliah dan organisasi. Yang pasti kuliah tetap harus nomor 1 ya. Jangan sampai organisasi yang nomor 1, kuliah yang jadi cadangan gitu, jangan. Kuliah itu tetap nomor 1, yang pasti prioritasin kuliah, kemudian baru sisa waktunya dipakai untuk berorganisasi. Kalau misalkan cara bagi waktunya biar enggak keganggu kuliahnya, yang pasti ya tapi itu aku tetap utamain jadwal kuliah kan. Jangan sampai acara organisasi atau urusan organisasi itu mengganggu jadwal kuliah. Nah, terus pada saat kuliah kita harus fokus di kelas. Jadi kalau seandainya kita udah keluar kelas, kalau kita fokus, kita nyerap materinya bagus, pas udah keluar kelas kita kan materinya masih nempel ya. Jadi pas udah di luar kelas ya udah kita mau jalan organisasi juga santai gitu. Kalau mau organisasinya apa itu beres kuliah atau pas weekend juga kita nggak kepikiran buat apa sih, maksudnya kayak kalau misalkan besokan yang ada ujian kuliah nih, kita nggak mesti ngejar materi banyak banget, nggak mesti ngejar materi yang sampai SKS banget gitu, karena pada saat kita kuliah kita udah fokus nih di kelas, nyerap materinya udah bagus, jadi pada saat ngejalanin kegiatan organisasi kita udah nggak mikirin urusan kuliah lagi gitu loh. Jadi dipisahkan, fokus di antara masing-masing. Fokus pada saat lagi kuliah ya fokus kuliah, pas saat organisasi juga kita ya fokus ngurusin organisasinya. Intinya sih bagi waktu dan tahu prioritasnya yang mana. Terus menurut Kak Aulia sendiri, apa sih manfaat organisasi yang paling kerasa sama Kak Aulia, terutama di lingkungan kerja dan lain sebagainya? Ya, kayak yang tadi aku bilang ya, kalau kita ikutan organisasi itu ada soft skill yang nggak pernah kita dapetin dalam kelas. Itu kayak misalkan cara bersosialisasi, cara komunikasi, terus apalagi ya, cara apa namanya, pola pikir, terus problem solving-nya juga itu diajarin di organisasi sih, karena soft skill yang kayak gitu apa ya, kita agak susah sih dapat di kelas. Yang kepake itu sih yang buat lingkungan kerja ya, apalagi kalau untuk aku PR kan, maksudnya sering ketemu sama orang banyak, dan aku juga kebetulan suka diminta untuk bantu handle wartawan gitu. Jadi kalau seandainya kita yang kepake itu sosialisasi, berkomunikasi. Kalau seandainya dua itu udah susah, di kerjaan aku yang sekarang ini pasti akan ngehambat juga sih. Oke kak, sebelumnya aku udah dapat informasi nih kalau kakak tuh selama kuliah itu menjalankan bisnis juga. Nah, bisnis apa sih yang kak Aulia jalankan selama kuliah? Terus bagaimana kak Aulia ngelola bisnis tersebut di masa kuliah? Dulu aku tuh sempet jalanin bisnis ini sepatu ya, karena dari komunitas sobat budaya itu yang aku bilang itu kan, terus akhirnya aku kepikiran, akhirnya aku tahu ada tenun baduy. Nah, tenun baduy itu aku pikiran, oh ini masih jarang nih produknya gitu kan, akhirnya aku bikin. Nah, cuman karena waktu itu tuh aku sempat berapa kali produksi ya, aku lupa. Karena mulai ada apa ya, kayak selektif. Jadi aku tuh bukan pengrajin sepatunya nih, bukan kerja di aku, tapi aku kayak mesen ke pengrajin sepatu di daerah Bandung, terus aku nyerahin desainnya, aku pengen kayak gini, terus aku kasih kainnya, aku kasih desainnya, aku minta warnanya kayak gini, terus aku minta kan sampelnya 1 gitu, misalkan kalau udah jadi baru diproduksi massal.
terus berapa kali produksi, mulai slack gitu loh. Maksudnya apa yang aku pesen tuh nggak sesuai sama hasilnya gitu loh. Jadi aku minta bahannya tuh misalkan kayak aku minta bagian bawahnya tuh soalnya kayak gini, tapi ternyata pas jadi tuh soalnya bahannya kayak gini. Itu kan maksudnya jadi rugi di kitanya ya gitu. Akhirnya stop lah tuh kan, karena aku juga waktu itu ngejalanin tuh pas semester 5 nih, kalau nggak salah semester 4 atau semester 5 gitu. Pokoknya gara-gara lagi sibuk mau nyari tempat PKL juga kan, akhirnya nggak sempat nyari pengrajin lagi, ya udah belum lanjut lagi sampai sekarang. Tapi pengen sih ngelanjutin lagi gitu kan. Apalagi sekarang kan di Konperin tuh sering ada pameran gitu ya produk lokal, terus aku kayak pengen deh ngejalanin itu lagi gitu, cuman belum sempet ada waktunya sih, belum nyari-nyari gitu. Karena kayak cocok-cocokan juga sih namanya nyari partner kan kalau kayak gitu ya, jadi mesti benar-benar nyarinya. Kalau untuk ngelolanya itu benar-benar semuanya tuh aku jalanin sendiri kan. Jadi kayak desain tuh aku, terus cuma bikinnya doang, cuma produknya doang yang bukan aku yang ngerjain, karena yang desain terus aku kasih ke pengrajin sepatunya, terus produknya jadi baru aku yang masarin, terus semua aku yang masarin, aku yang ngelayanin pembeli, aku yang ngelola duitnya juga. Cara membagi waktunya ya pasti tetap kuliah nomor 1, jangan sampai pas lagi kuliah kita ngotak-ngatik HP jualan gitu, jangan. Ya beres kuliah baru ngurusin bisnis gitu. Jadi kalau misalnya lagi kuliah ya udah fokus di kelas gitu. Pokoknya tetap kuliah nomor 1, jangan sampai keganggu sama kegiatan lain. Oke, terus Salsa juga mau nanya nih, pencapaian paling berkesan selama kakak bekerja apa? Pencapaian paling berkesan selama bekerja di tempat kerja aku yang sebelum ini, aku kan jadi panitia Asian Games ya. Yang paling berkesan itu kalau pas semua acara udah selesai. Pas semua acara udah selesai, karena gini ya, paling berkesan itu pas lagi closing ceremony, karena di situ kan volunteer yang selesai bertugas selama Asian Games itu kan diperbolehkan masuk ya untuk ke GBK untuk ikut closing ceremony, dan itu di di lapangan itu loh, di bagian lapangannya, di bagian bawah. Dan aku kebetulan tim yang masuk sebagai tim yang ngurusin human resource dan volunteer. Jadi pas closing ceremony, terus ngelihat segitu banyaknya volunteer yang ikutan closing ceremony, terus kayak mereka juga bahagia, bangga gitu kan udah terlibat di acara itu. Terus aku juga kayak plong gitu loh capaiannya, ya Allah ini acaranya lancar, terus 13.000 volunteer juga keurus dengan baik gitu kan, alhamdulillah gitu. Jadi kayak gitu selesai. Kalau misalkan yang sekarang aku kan terlibat juga di tim medsosnya Humas Konperin kan, tim medsosnya Konperin. Nah, tahun kemarin itu alhamdulillah kita dapat award dari Government Social Media Summit untuk Best Collaboration. Itu sih capaian yang berkesan, karena dari awal aku masuk tahun 2019 ya, 19 awal ya yang dapat award untuk medsosnya tuh baru itu sih gitu. Jadi kayak ya ampun gitu, akhirnya dapat award gitu sih. Oke, kan kakak sekarang itu jadi ASN di Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian ya kak. Bisa nggak kakak ngasih tips gitu biar bisa lulus CPNS? Ya, untuk CPNS ini yang pasti kalau
apa ya, CPNS ini kan sistem seleksinya sistem gugur dari awal ya, maksudnya kayak dari administrasi ya, kalau udah gugur nggak bisa lanjut gitu kan. Nah itu yang paling tricky sebenarnya administrasi sih. Jadi pertama tuh jangan nyiapin dokumen mepet waktu deadline gitu. Yang pertama itu karena administrasinya benar-benar nentuin kita untuk ke selanjutnya, maksudnya kayak kalau gugur di administrasi kayak udah sedih banget nggak sih gitu loh. Belum juga tes yang tes kemampuannya gitu kan, tapi udah gugur gitu cuman karena kita ada yang kurang dokumen kah atau salah dokumen gitu kan. Nah terus yang kedua, pas udah tes juga jangan belajar SKS sih, kecuali kalau emang kalian kuat ya belajar SKS, karena materinya tuh emang banyak banget. Kalau aku waktu itu caranya tuh dicicil, jadi pas udah keluar jadwalnya biasanya tuh sekitar semingguan sebelum tes kita udah dapet jadwal untuk tesnya gitu kan, jadi dicicil kita mau belajar apa dulu, terus jangan lupa pasang strateginya nih, misalkan atau strateginya misalkan kuatnya di hitungan, berarti nanti kita harus belajar hitungan yang banyak, terus yang lain kayak ya udah sekas-sekas aja gitu. Atau kalau misalkan yang pengen kalian di tiga-tiganya ya udah gitu, berarti harus menguasain tiga-tiganya gitu kan. Yang ketiga, yang terakhir yang nggak munafik sih, minta doa sama semua orang, bukan sama orang tua doang, bener-bener yang sama semua orang, literally semua orang yang aku kenal tuh kayak kalau misalkan lagi ngobrol atau apa gitu, doain ya mau tes nih gitu. Jadi nggak cuma ke orang tua tapi ke semua orang sih. Wow, bener-bener kayak ya udah gitu. Dan ya, kalau emang rezeki pasti ada jalannya gitu. Dan jangan minder di awal, maksudnya gini, jangan ngerasa kalau dari universitas yang gak terkenal gitu kan, atau IPK kecil gitu misalkan, maksudnya nggak sampai kumlot atau apa gitu, nggak usah minder dulu sih. Yang penting itu, yang penting seleksi administrasi lolos dulu, terus udah kejar di tes SKD-nya, di kemampuan dasarnya itu sama tes kemampuan kompetensinya. Jangan minder dulu, yakin aja, bismillah aja, kalau emang rezekinya pasti ada jalannya. Oke, terus untuk pertanyaan terakhirnya itu pesan atau kalimat motivasi ini buat Abo dan juga Himabo dari Kak Aulia. Buat Abo dan Himabo ya. Kalau untuk Abonya aku apa ya? Aku takut sama Pak Juli sama Bu Angel. Untuk Abonya ya, untuk Abonya semoga bisa lebih apa ya, lebih berkembang lagi, memperbanyak kerjasama lagi mungkin ya sama industri gitu, terkait sama update ilmu di Abonya sendiri gitu, atau mungkin bisa sering-sering undang guest lecture, dosen tamu gitu kan, hari Sabtu gitu dari industri gitu kan, untuk mahasiswa-mahasiswa Abo gitu kan. Nah, atau itu juga bisa tuh jadi program Himabo tuh nanti berarti. Kalau untuk Himabonya ya titip Abo deh, titip besarin nama Abo ya lewat Himabo. Terus kalian juga semangat ngejalanin organisasinya, jangan apa ya, jangan setengah hati, karena nama jurusan Abo itu baik buruknya bisa kedorong sama kalian juga gitu. Harus solid ya, solid, jangan sampai ada kubu-kubuan di dalam satu organisasi ya. Siap, Kak Aul. Nah, mungkin segitu untuk wawancara KF kita. Makasih banyak untuk Kak Aul yang udah meluangin waktunya dan menerima buat diwawancarai hari ini. Semoga Kak Aul juga makin sukses, selalu dimudahin keinginan atau urusannya. Terima kasih. Amin. Makasih banyak Kak Aul. Ya,
Ya, sama-sama. Oke, Kak. Sebelum Kakak keluar dari Zoom, boleh aku screenshot dulu ya, Kak? Untuk dokumentasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Aul. Dan semangat ya kuliahnya. Iya, Kak. Bisnis sepatunya bisa lanjut ya, Kak? Amin. Aku mau, bentar, boleh nggak? Aku matiin record dulu ya, Kak? Ya.